Racikan Berita 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali UI Watch. Kali ini kami berdua ya di sini akan membahas hal-hal yang terkait dengan kondisi terkini terutama di satu area kegiatan tertentu ya. Dan saya kali ini bersama dengan Ibu Inge Mangundap ya. Dan saya sendiri Inanda Murni. Ya, banyak yang kita ingin kupas, tapi sekarang fokus dulu nih ya. Kali ini fokusnya mungkin utamanya kepada pengalaman Ibu Inge ya, sebagai anggota dari Gerindra ya. Ya, anggota DPP. Anggota biasa ya, saya tidak di pengurus. Anggota DPP Dewan Pimpinan Pusat Gerindra ya. Kelihatannya sudah cukup lama ya Bu ya di sini, berapa lama ya? Sejak 2009. 2009 16 tahun ya. 16 tahun. Nah, ya. 16 tahun bergabung dengan Gerindra tentu banyak ya. Banyak liku-liku yang sudah dilalui ya, dan sejak awal sampai saat ini. Mungkin kita bisa kupas satu persatu ya. Tahap awalnya bagaimana, yang ada hal-hal apa yang menarik yang untuk bisa dikupas disampaikan kepada teman-teman ya dari UI Watch ya. Mungkin 5 tahun pertama mungkin seperti apa? Iya, jadi saya awalnya memang selalu dukung PDIP, tapi begitu ada Gerindra, saya lihat nih Gerindra lebih bagus nih dari PDIP. Jadi saya gabung sebagai anggota DPP Gerindra. Boleh tahu lebih bagusnya dalam hal apakah? Saya lihat nih partai baru ya, partai baru dan itu ya. Pak Prabowo ini, aku lihat dia udah selesai dengan diri dia sendiri gitu, ya kan? Ini kalau partai masih baru, terus ketuanya juga masih nyari duit, parah banget gitu. Dan kenapa saya awalnya diajak sama teman saya, itu saya sakit. Ketika saya sakit, teman saya bilang gini, Bon, kamu kasih maksudnya apa? Ntar minta sama Prabowo. Aduh, gue kan baru gabung, aku bilang. Tapi Pak Prabowo bayarin loh rumah sakit saya. Dia nggak kenal saya, artinya saya ngeliat orang ini baik banget gitu. Dia nggak kenal saya juga baru gabung. Ya, tahun 2009 itu 8 juta itu banyak loh, bukan sedikit gitu kan. Jadi saya ngeliatnya nih orang baik banget gitu, dan saya ngerasa kayak utang budi, makanya saya terus berjuang apapun yang terjadi gitu ya. Sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang. Saya tidak pernah di kepengurusan, nggak pernah. Saya bahkan pernah tahun 2006 itu saya merasa nggak nyaman. Padahal saya nggak di pengurusan ya. Saya lebih banyak di medsos sama di lapangan. Jadi saya kebetulan diundang ulang tahun Gerindra di Hambalang. Saya hanya bilang sama Pak Prabowo, Pak, saya mohon izin saya keluar. Saya merasa nggak nyaman di Gerindra. Tapi saya tetap akan berjuang untuk Bapak di luar. Saya akan lebih mudah saya melihat dari luar daripada saya ada di dalam gitu. Itu bulan Februari ya ulang tahun Gerindra. Tapi di bulan Maretnya kita ketemu di KPU. Tahun berapa itu? Tahun 2009. 16 tahun yang lalu ya. Ketemu sama Bang Habibur Rahman. Saya nggak kenal sama Bang Habibur Rahman, dan dia bilang, Bu Inge nggak usah keluar dari Gerindra. Loh, kok dia bisa tahu? Saya hanya bisikin aja ke Pak Prabowo, saya nggak ngomong ke orang lain. Artinya kan Pak Prabowo mungkin yang ngomong sama Bang Habibur Rahman, jangan sampai perempuan ini keluar dari Gerindra gitu kali ya bahasanya. Gitu. Jadi Bang Habib bilang, kamu gabung sama saya, Bang Dasko sama Bang Habib mendirikan ACTA, Advokat Cinta Tanah Air. Iya. Advokat Cinta Tanah Air. Jadi anggotanya memang advokat. Saya alumni FHUI angkatan 952, program ekstensi. Jadi saya nyambung juga gini dengan komunitas advokat ya. Dan jadi fokus utamanya adalah
Cinta Advokat ini sayapnya dari Gerindra. Iya, kebanyakan para advokat gitu. Sayapnya dari Gerindra dalam bidang hukum. Iya, departemen advokasinya gitu. Jadi aktif juga ya. Iya, dan sejak 2008 itu Bang Habib minta supaya saya jadi tim sesnya Bang Habib sampai sekarang di Dapil Jakarta Timur nih, kebetulan di sini ya, dapilnya juga gitu. Jadi 2 periode 8 tahun ya saya mendukung Bang Habib juga. Saya komit karena Bang Habib juga orangnya amanah banget ya. Dia itu bukan turun ke dapil kalau reses aja. Tapi hari biasa weekend itu dia bisa turun ke dapil gitu. Bayangin 3 tahun COVID. Itu Bang Habib keliling Jakarta Timur ini kan 65 kelurahan. Dia bagi-bagi sembako terus loh. Jadi saya pikir sih gaji anggota DPR dibilang gede, tapi kalau dia kerjanya kayak Bang Habib, duit habis juga kalau menurut aku ya. Artinya kembalinya kepada rakyat ya. Iya, benar-benar yang dia renovasi masjid, musola, bantu orang sakit, beasiswa anak kuliah, banyak bantuan dia kepada masyarakat terutama di Jakarta Timur ya. Gitu ya. Iya. Artinya itu pengalaman Anda, jadi tadi pengalaman sendiri Pak Prabowo dengan Habib ya. Itu satu paket lah, jadi satu paket. Prabowo dan Bang Habib itu satu paket buat saya. Jadi satu paket hanya pribadi-pribadi yang peduli, cukup peduli ya kepada rakyat. Sangat-sangat peduli kalau menurut saya gitu. Iya. Nah sekarang nih ya, sekarang bagaimana nih kepeduli sampai seberapa jauh? Artinya dari pihak Anda kepedulian Pak Prabowo kepada rakyat. Karena ada menteri-menterinya yang jadi kalau Pak Prabowo sih memang apa ya? Saya rasa semua orang juga tahu bahwa Pak Prabowo tuh memang pada saat itu harus dibantu Pak Jokowi, kalau nggak mungkin menang. Dia pasti akan dicurangin lagi gitu. Oh gitu. Iya, artinya kan pasti ada nego-nego di sana. Makanya kan kalau dilihat kabinet kebanyakan kan orang-orang Jokowi semua. Mana dari ketum-ketum relawan yang berjuang. Saya 4 pilpres, teman-teman mungkin banyak yang baru pilpres 2024 ya, tapi nggak ada yang dapat jabatan gitu. Jadi kita juga sebenarnya itu juga satu kesenjangan sosial ya, dimana kita yang udah berjuang begitu lama, 16 tahun. Iya. Jadi cuman mereka suka ngomongnya relawan itu jangan menuntut gitu, rela jangan melawan gitu. Tapi namanya kan relawan ya. Iya, tapi kan nggak fair juga untuk kami yang udah bertahun-tahun mendukung, sementara kok relawan Jokowi yang dapat jabatan. Penting kalau orangnya pada bersih. Lihat aja ini barusan si Immanuel Ebenezer udah ketangkap sama KPK. Saya bilang saya nggak malu karena apa? Dia bukan relawan Prabowo atau relawan Gerindra gitu. Itu Jokowi yang harus malu, anak buahnya itu. Aduh. Tapi dia apa punya malu. Itu dia. Ujung-ujungnya duit juga ternyata ya. Iyalah. Jadi gimana dong, ini mudah-mudahan ya. Saya pada saat itu juga berjuang sama Ayu Chandra Motik untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Iya, waktu itu kita udah lama juga ya. Awalnya sih sebenarnya Kak Ratna Sarumpait sih bikin itu juga, dan bahkan teman-teman saya banyak juga yang udah bikin perbandingan pasal-pasalnya itu dari Undang-Undang Dasar 45 yang asli sampai amendmen yang keempat gitu. Itu kan. Ini ya. Udah ke MPR udah di ini, tapi kelihatannya memang DPR belum punya goodwill ya. Makanya kita sih mengharapkan terutama para aktivis ya yang udah berjuang sekian lama untuk Undang-Undang Dasar 45 ini, mudah-mudahan Pak Prabowo berkenan ya gitu loh. Masih ini artinya masih menanti ya. Iya, karena memang nggak mudah. Sekarang kan Pak Prabowo harus membersihkan sampah Jokowi selama 2 periode kan. Ya mudah dengan kabinet yang juga bukan anak buah orang kepercayaan dia juga. Itu sulit banget. Makanya saya kadang-kadang heran sama orang-orang yang dulu ngebully Prabowo sampai sekarang masih juga. Apakah mereka nggak lihat gitu loh, di dunia internasional Pak Prabowo begitu dihormati loh, termasuk juga mulai ditakuti juga sama dunia internasional. Tapi kok di negara sendiri malah dibully-bully terus.
gitu loh. Harusnya rakyat justru harus mendukung Pak Prabowo, ya kan? Itu idealnya. Dia ini kan mau membersihkan koruptor supaya uang-uang haram ini bisa kembali kepada rakyat lagi, ya kan? Gitu. Makanya saya kayak apa namanya mahasiswa, mereka demo. Kalian ini mahasiswa, aku bilang. Bunda juga pernah jadi mahasiswa, ya kan? Kalau kalian mau demo, pakai kajian ilmiah dong. Jangan info-info hoax yang dikirim oleh buzzer-buzzer yang disponsori oleh para koruptor. Aku bilang gitu. Iya kan banyak juga korlap-korlap yang demo-demo itu kan cuman memang mereka cari nafkahnya dari demo. Dari situ. Tapi aku bilang ya, saya mengharapkan mahasiswa kalau demo yang benar lah. Saya juga demo tahun 98 4 hari kita FAUI turun sampai nggak ujian kita. Gitu ya. Iya. Di UI kan zaman dulu ditakutin sama pemerintah kan. Gitu. Nah, jadi artinya beda banget dengan sekarang ya. Iya. Iya. Demikianlah ya. Artinya perjalanan aktivitas dalam bidang politik ya dari tahun ke tahun ya sehingga sampai saat ini namun tetap pada posisi sebagai anggota, bukan pengurus DPD, pengurus. Saya tidak pernah diberikan jabatan baik di Gerindra ataupun di lembaga manapun, enggak sama sekali. Dan saya sih berterima kasih teman-teman aktivis banyak yang dukung saya ya, gitu. Tapi kalau Bang Habibur Rahman memang amanah apa yang saya lakukan di Jakarta Timur, beliau dan istri beliau mendukung saya. Gitu. Iya, itulah ya perjalanan ya, perjalanan untuk membantu membela. Kalau jadi relawan kita memang harus ada goalnya. Saya memang kalau untuk Pak Prabowo saya ikhlas kok walaupun saya nggak dapat jabatan gitu. Karena saya pikir orang-orang yang di jabatan itu pada nggak benar. Kalau saya bergabung sama mereka, waduh bisa saya jadi nggak benar juga. Nggak benar, terbawa. Artinya terbawa arus pasti. Atau dipersepsi menjadi tidak baik gitu ya. Atau karena jebakan Batman ini banyak nih yang kena jebakan Batman. DPR banyak jebakan Batman nih. Mudah-mudahan kena jebakan atau memang mau gitu atau memang ada juga yang mau sih, tapi saya kasihan kalau yang kena jebakan ya. Tapi lebih banyak yang mana nih kita belum tahu walau alam aja. Iya, kita lihat aja karena Bang Habibur Rahman kan udah terima laporan dari PPATK katanya ada 1.000 anggota DPR yang terlibat judul. Iya, jadi nanti Bang Habib kan wakil ketua juga MKD. Selain ketua Komisi 3 dia wakil ketua MKD juga gitu. Menyedihkan banget mereka akan diproses ini. Anggota. Iya, maksudnya udah gaji segitu kok masih main judul gitu ya. Tega banget. Luar biasa ya. Iya, harusnya kan mereka mencontoh Bang Habib, maksudnya uang itu kembalikan lagi ke dapilnya gitu. Harusnya kan gitu. Itu idealnya. Iya. Iya, itulah idealnya ya. Yang mungkin sekarang ya mudah-mudahan sih ada pribadi-pribadi seperti Ibu Inge yang sayangnya saya udah terlalu tua ya untuk juga ya maju ini caleg gitu, udah nggak ada duitnya lah. Duitnya harus kuat banget ya untuk maju. Kalau cuman tanggung-tanggung nggak bakalan bisa lah, karena ini udah jadi satu kebiasaan yang nggak baik juga ya. Akhirnya mereka ngomongnya wani piro gitu kan. Kalau nggak dibayar mereka nggak mau juga dukung gitu. Jadi itulah ya. Ini nggak mudah juga untuk merubah mindset mereka kayak gitu ya. Yang sudah terbawa sekian lama yang sangat berorientasi kepada uang dana fulus. Karena saya punya teman-teman yang mereka benar-benar aktivis, gaul, temennya banyak gitu kan, tapi dia nggak punya duit banyak, nggak lolos juga gitu. Jadi memang ujung-ujungnya harus duit juga. Saya nggak tahu kapan ini bisa berubah gitu ya. Butuh waktu, butuh waktu dan berubah. Ini udah jadi kebudayaan ya. Itu kan sebetulnya itu menyedihkan ya. Iya, dan yang nggak baik soalnya. Ya kan butuh waktu yang panjang dan butuh tokoh yang memang bisa mengangkat gitu ya. Iya.
itulah ya yang kita bisa utarakan kali ini. Mudah-mudahan yang muda-muda bisa lebih baik dari yang senior-senior ya. Amin, mudah-mudahan. Semangat. Ya, saya rasa untuk kali ini kita bisa akhiri ya dengan harapan yang muda-muda bisa kembali dan menerapkan, menerapkan nilai-nilai yang kejujuran, kebenaran, dan juga keadilan. Insya Allah. Amin. Ya, saya rasa kita cukupkan ya. Terima kasih Ibu Inge. Terima kasih. Ya, kita bisa akhiri ini sampai. Ya, oke. Ya, untuk itu kita tutup dengan kembali lagi Veritas, Probitas, Justisia. Ya. Racikan Berita 1.